Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai PC. Topik yang akan saya bahas adalah untuk upgrade PC yang memiliki motherboard LGA 775. Nah, untuk topik ini kebetulan saya juga memiliki motherboard yang LGA 775. PC yang memiliki LGA 775 ini dengan spesifikasi motherboard yang saya pakai Asus P5 KPL AMSE. Untuk prosesornya saya pakai Core 2 Quad Q8400, tambah RAM-nya sudah 4 GB, dan VGA-nya saya memakaikan GT 730. Nah, nggak lupa juga untuk harddisk saya sudah memakai SSD SATA 3 hanya sebesar 120 GB karena hanya saya pakai untuk sebagai sistem operasi. Sisanya untuk di harddisk dia yang lama bisa saya pakai sebagai media instalasi dan penyimpanannya. Nah, banyak sekarang juga LGA 775 yang memiliki spesifikasi untuk memori yang hanya di DDR2, slot RAM di motherboardnya cuma 2. Jadi kali ini kebetulan dengan saya juga memiliki hanya slot memori DDR2 yang hanya memiliki 2 slot RAM. Dengan inisiatif saya gimana caranya untuk meningkatkan menjadi 8 GB, maka saya membeli Asus P5Ki ini. Motherboardnya spesifikasinya juga lumayan tinggi. Sebenarnya untuk spesifikasinya ini dia prosesornya sudah support sampai Core 2 Extreme juga, sama dengan Asus P5 KPL AMSE dia juga support, dan slot RAM-nya memiliki 4 slot RAM, jadi kita bisa mengupgrade 2 slot RAM lagi menjadi 4 GB juga. Jadi saya membeli Asus P5Ki ini ditambah dengan 2 RAM lagi 4 GB, 2 GB dan 2 GB, jadi di total dengan memori yang ada di komputer saya menjadi 8 GB. Cuma sangat disayangkan ya, untuk slot DDR2 ini RAM-nya hanya dijual untuk di prosesor Intel hanya sampai maksimal 2 GB. Jadi untuk meningkatkan ke 4 GB yang satu RAM sudah tidak ada ya. Saya cari juga udah, saya posting juga ada agak sulit juga ya kalau untuk online itu. Makanya saya jadi berinisiatif gimana sih caranya untuk meningkatkan menjadi 8 GB, dan banyak juga teman-teman saya juga nanya, komputer saya kayak begini nih, cuma punya slot RAM-nya cuma 2, gimana ya biar bisa main game sekarang. Soalnya game-game sekarang kan tinggi-tinggi ya, lumayan tinggi ya, dan lumayan berat. Saya memiliki RAM-nya cuma ada 2 slot RAM katanya. Nah, jadi saya berpikir, alternatifnya itu kita bisa meningkatkan menjadi motherboardnya ditukar aja. Kita akan swap motherboardnya menjadi Asus P5Ki, jadi sehingga bisa menjadi 8 GB. Sebenarnya teman-teman juga ada alternatif lain, ada LGA 775 yang support ke motherboardnya itu support untuk RAM DDR3 gitu. Jadi DDR3 ini kan masih ada yang menjual 4 GB ya satu RAM-nya, bahkan ada yang jual 8 GB satu RAM-nya. Itu juga teman-teman yang ingin meningkatkannya ke 16 GB pun juga sebenarnya bisa. Namun ya untuk case kali ini saya hanya memiliki dana terbatas, dan harganya ini motherboardnya juga nggak mahal kok. Harga motherboardnya ini hanya sekitar, kalau di pasaran sih 250 sampai 350 tergantung yang jual ya. Saya kebetulan dapat harganya di pasaran sekitar 300.000. Tambah RAM-nya itu saya beli baru juga. RAM-nya itu saya beli 2 dengan kapasitas satu RAM 2 GB menjadi 4 GB, total 200.000, jadi hanya 500.000 yang saya keluarkan. Nah, untuk yang spesifikasi ini saya juga udah lumayan karena udah upgrade udah lama ya, karena udah dulu tuh udah beberapa tahun ini ya, saya lupa untuk komputer ini karena emang udah lama banget. Jadi saya pengen banget gimana sih biar dia support untuk main game online, walaupun saya sudah memiliki CPU yang lain, PC yang lain, tapi saya ingin mencoba gimana sih biar kita nggak buang-buang uang dan tidak membuang-buang komputer lama biar bisa dipakai gitu. Jadi saya akan mengupgrade si CPU ini menjadi 8 GB, dan untuk kemampuannya mungkin juga tidak akan kalah dengan PC-PC zaman sekarang ya, biar kita bisa bermain game online ya. Walaupun mungkin nanti ada sedikit kendala dalam permainan, nanti kita akan coba aja untuk mengupgrade nya dan kita mencoba menginstalasi ke Windows
10. Emang ini sebenarnya juga ada Windows 10 juga. Jadi akan saya tetap memakai Windows 10 dan gimana performanya dia ketika memakai aplikasi-aplikasi zaman sekarang dan aplikasi permainan game-game yang banyak online sekarang kita pakai. Ya, nanti disaksiin aja videonya teman untuk perakitannya. Saya akan mempercepat aja videonya. Nanti untuk performanya nanti saya akan menampilkan performanya dari si CPU yang udah saya ganti ke motherboard Asus P5K ini. Jadi teman-teman saksikan aja langsung ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nah, ini teman-teman udah saya pasang dan sudah saya nyalain juga. Untuk sekedar informasi buat teman-teman, saya pemindahan semua ini saya nggak perlu instalasi Windows ya. Jadi dia otomatis langsung ngedetect aja, mungkin karena sama-sama soket LGA775 dari motherboard sebelumnya dan chipsetnya mungkin sama, maka dia otomatis udah langsung settingan yang dari motherboard yang dulu udah ada masuk ke dalam motherboard yang baru. Nah, yang kedua, informasi bahwa motherboardnya si Asus P5K ini kan menggunakan pin power 8, namun kita tetap bisa menggunakan pin power 4 selama power supply kita masih bagus sih ya. Jadi aman-aman aja sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika dia nggak, oh kok pin powernya 8 saya harus ganti power supply dong, nggak perlu, karena pin power yang 4 pun juga support kok untuk memberikan power ke motherboardnya. Jadi aman-aman aja sih alhamdulillah sampai sekarang. Dan ini buktinya saya juga nyala sih, saya pakai power supply yang murah lagi, Power Logic. Itu aja sih power supply bawaan dari casing. Ya, kita lihat live previewnya dari pemasangan motherboard Asus P5K ini, dan juga nanti saya akan download dari game-game yang online ya. Jadi kita saksikan video lanjutannya ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, ini udah saya operasikan komputernya, motherboard dan RAM yang saya upgrade. Kita cek aja spesifikasinya. Harusnya RAM-nya udah 8GB ya. Di BIOS sih tadi saya juga sudah ngecek, juga udah 8GB. Kalau untuk di Windows-nya udah oke. Untuk sedikit ralat, tadi saya bukan Q8400, saya pakai Q8200. Memori udah 8GB. Prosesor saya pakai kartu kuat. Untuk display saya pakai GeForce GT 730 ya. Kita akan coba beberapa game. Saya nyoba dari yang paling rendah dulu. Kita coba main Counter Strike. Ini game lama, udah lama banget. Game saya waktu tahun 2008. Udah lama sih, tahun 2000-an ya gamenya. Kita coba aja dulu. Nah, kalau untuk Counter Strike ini kenapa tampilannya kepotong nih, yang di sini sama yang di sini gitu. Sebenarnya kita harus nyeting grafiknya, bukan hanya grafik di sini aja, tapi kita harus nyeting grafik layar kita, display setting kita setting ke 800-600 juga gitu, biar nanti di layarnya full. Cuma gitu agak
kayak agak gepeng gitu ya. Jadi ini karena udah otomatis untuk dari GPU-nya si GeForce, jadi langsung sepertinya kepotong dan layarnya emang white. Gitu aja sih. Kalau untuk mau di setting white pun ini juga bisa, kita di sininya display mode kita ganti widescreen gitu. Cuma saya enggak, saya tetap aja begini karena emang lebih enak seperti ini. Saya coba main. Ini kita coba main aja dulu. Ya, lancar. Alhamdulillah ini lumayan lancar. Admin siapa tuh? Lancar juga sih ya. Admin siapa? Ada satu lag FPS bertahan di 90 FPS nya juga udah lancar. Jangan atas. Seperti yang teman-teman lihat, dia FPS nya bertahan di 90-100. Jalan-jalan. Dia lancar, nggak ada sendet-sendetnya. PC 16 dengan grafik GTX 30. Dia lancar aja ya. Sekian begini aja. Kita coba tes yang lain. Ya, ini saya tes di CS:GO sekarang. Untuk CS:GO ini saya akan nurunin grafiknya ya, karena emang GTX 30 itu hanya grafik standar aja. Jadi akan saya turunkan gamenya. Cukup di gamenya juga saya turunkan screen aja. Saya turunkan jadi 4:3. Kita bikin low semua ya. Naikin FPS-nya juga. Layar. Ya, udah oke. Kita tinggal main, kita coba main. Kita coba main aja. Saya main deathmatch aja dulu. Sebenarnya sih kalau untuk nyeting FPS ini masih ada lagi, saya bisa bikin di sini. Bikin workshop maps. Cuma saya langsung aja main untuk tes kelancaran dari Very nice. lumayan sih, walaupun agak sangat turun drastis. PGA kurang support, tapi lumayan main udah lumayan baik. Kita tinggal ngupgrade si PGA nya itu sih. Tapi sebenarnya kalau untuk nyeting FPS ini ada lagi caranya, cuma saya cuma untuk main aja.
Ya kalau untuk di PUBG ini kayaknya emang agak berat ya, karena emang grafik cardnya tidak terlalu mensupport. Tadi makanya settingan dari grafik card si PUBG udah otomatis very low semua. Karena saya di sini menggunakan GT 730. Ada baiknya buat teman-teman kalau ingin mengupgrade lagi sih bisa ya. Oh, dia disconnect. Dia disconnect mungkin karena nggak support dari grafik cardnya. Untuk PUBG dia sepertinya nggak ngangkat karena emang grafik cardnya terlalu kecil ya, nggak support aja sih ya kalau buat saya untuk GT 730. Kalau untuk game-game online ini mungkin nanti saya akan beli grafik card yang lebih baik lagi, ya mengupgrade untuk di RAM dan motherboardnya aja ya, karena emang saya membutuhkan RAM 8 GB. Karena emang untuk game-game ini yang tadi yang lumayan tinggi tadi emang sebenarnya cukup membutuhkan RAM yang tinggi minimal 8 GB, maka saya memakai RAM 8 GB itu untuk support main-main game online yang lain sih. Mungkin selanjutnya nanti akan saya upgrade lagi ke grafik card yang lebih tinggi lagi. Ya sekian itu aja dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, gimana teman-teman dengan videonya? Mungkin dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, untuk yang ingin mengupgrade motherboard Elgato 775-nya ke kapasitas 8 GB untuk seri motherboard yang support DDR2 ya. Ada yang seri motherboard untuk support DDR3 itu juga bisa kok. Namun ya mungkin untuk membeli memorinya cukup lebih mahal dibandingkan memorinya si DDR2 ya. Karena saya banyak juga orang yang menjual second juga DDR2 itu dengan harga di bawah 100.000 juga. Jadi teman-teman kalau untuk nambah-nambah juga nggak banyak juga mengeluarkan uangnya gitu. Karena saya beli baru untuk DDR2-nya, maka saya beli 2 buah dari memori itu sebesar harganya itu 200.000. Nah ini motherboard yang lamanya Suspe 5 KPLM SE nya hanya 2 slot saja, makanya jadi cuma support sampai 4 GB aja. Nah untuk motherboard ini nggak akan saya buang juga, mungkin akan saya manfaatkan kembali, kemungkinan akan saya manfaatkan kembali untuk memasang Android OS di si motherboard ini. Untuk di PC ini motherboard ini sampai 4 GB aja, karena saya ingin coba-coba aja OS-nya dengan OS Android. Kan udah banyak tuh OS Android, namun kebanyakan kan untuk seperti engine-nya kayak Gameloop atau yang lain BlueStack, ada juga mungkin yang lain sejenisnya banyak juga. Namun saya akan memasang OS Android ke PC ini nanti. Tunggu aja video berikutnya ya teman-teman, dan mohon bantuan like dan subscribe-nya agar saya dapat melanjutkan videonya kembali dan saya bersemangat untuk membuat video lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.